Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afina Diaviani dari TPFB. Di sini untuk membuat UTS Industri 4.0. Nah, seperti yang kita lihat di sini, kita sudah memiliki datanya. Untuk pertama, mari kita hitung totalnya. Kita bisa pakai rumus masih intensif tuh. Kita pakai sini. Dia kita buat dulu. Kemudian kita mulai dari diagram batang vertikal. Kita ini semua, kemudian ke insert. Di sini yang mana saja tidak masalah, kita pakai yang ini. Kita totalkan. Kemudian kita buat semuanya ya. Nah, ini dia. Kemudian insert, kita masukkan ini. Nah, kita ganti judulnya jadi data produksi. Kita pindahkan, kemudian kita tampilkan perintahnya tinggal urutkan udah. Nah, di sini kita akan mengurutkannya di data. Kita buat dulu semuanya, data total. Bisa lihat produk dengan produksi tertinggi, misalnya ada kursi, dan produk dengan produksi terendah adalah rak buku. Diagram batang efektif digunakan untuk data kategori karena kita bisa melihat dengan jelas setiap kategori yang terpisah tanpa bertumpuk-tumpuk ya. Kita langsung saja lanjut ke diagram bertumpuk. Selanjutnya ini kita copy saja ya biar cepat. Copy biar cepat. Selanjutnya kita ke diagram bertumpuk, kita pakai ini, dan insert ini ya. Nah, ambil kita
pindahkan ke samping, ini hapus saja. Kemudian kita tunjukkan, misalnya bulan dengan produksi tertinggi bisa terlihat ada pada bulan Juni ya, bisa sampai pojok atas, dan produk dengan paling dominan ada pada kursi ya, bisa terlihat. Oh ya, mohon maaf ini ada kesalahan tampaknya, kita bikin yang baru saja, yang ini kita hapus. Nah ini dia, nah ini bisa terlihat hasilnya sama, hanya bagian ini tadi tertinggal. Untuk produk paling dominan bisa terlihat ada kursi ya, sesuai ini, dan untuk tipe data ini berguna untuk menunjukkan secara langsung betapa banyak barang yang telah diproduksi ya. Jadi kita tidak mau melihat kembali ke tabel. Lanjut ke diagram batang horizontal. Kita copy seperti biasa. Yang ini dessert, ini tas, kemudian kita ke yang horizontal. Ini dia. Kita ganti. Kita pindahkan ke samping. Soalnya adalah urutan dari yang terbesar ke terkecil. Kita tekan, lalu data seperti batang horizontal tadi ya. Nah, bisa terlihat perbedaan antara diagram horizontal dan vertikal jelas ada pada arahnya ya. Horizontal mengarah ke atas, sedangkan vertikal mengarah ke atas, sedangkan horizontal mengarah ke samping. Diagram horizontal lebih efektif digunakan ketika nama produk atau jumlahnya lebih banyak ya, sehingga tidak akan bertumpuk. Jika menggunakan vertikal, kadang nama produk akan bertumpuk jika terlalu panjang. Kita lanjut ke pie chart. Ini dia. Oke. Kita ke pie chart. Paste. Nah, kita buat yang ini. Insert, kemudian ini kita pakai yang ini ya. Kita tunjukkan, lalu kita ganti judul. Kita akan menemukan persentase di scene. Nah ini dia, bisa terlihat persentasenya sudah muncul. Kemudian produk dengan kontribusi terbesar bisa terlihat di sini ada kursi ya, dengan warnanya yang lebih dominan. Kelebihan pie chart kita bisa melihat secara garis besar ya, jadi kita tidak mau melihat satu per satu untuk mengetahui semua totalnya.
tapi kelemahannya juga sama, jadi kita tidak bisa mengetahui detail dari apa yang data yang ada. Sudah, kita lanjut ke line chart. Paste seperti biasa. Kemudian kita download saja semuanya. Lalu ini kita pakai ini, kita pakai ini saja ya. Nah, bisa terlihat, bisa kita lihat di sini sudah ada. Produk dengan peningkatan paling signifikan adalah usia bisa dari 80 ke 140. Sedangkan tren produksi bisa dibilang cukup stabil dengan peningkatan yang tidak terlalu signifikan ataupun turun. Nah, line chart cocok digunakan untuk data berbasis waktu, dikarenakan kita bisa melihat lebih jelas bagaimana atau apa banyak selisih yang muncul di setiap waktu yang ada. Dengan demikian, ini semua data yang sudah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya, sudah menonton, dan mohon maaf apabila ada salah kata atau tidak ada. Sekian, terima kasih.